Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Remtasari dengan NIM 21091116005 dari kelas Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan konfigurasi dari AAA. Lalu kita masuk ke kata pengantara dulu. Jadi, sebelum masuk, kita harus tahu bahwa manajemen pengguna itu adalah salah satu persyaratan manajemen keamanan paling dasar untuk semua jaringan. Nah, jadi authentication, authorization, dan accounting atau AAA ini adalah suatu kerangka kerja manajemen yang menyediakan mekanisme keamanan untuk mengotorisasi beberapa user untuk mengakses sumber daya tertentu dan merekam segala bentuk operasi user. Jadi triple A ini banyak digunakan karena skalabilitasnya itu baik dan implementasi yang mudah dari pengelolaan informasi pengguna yang terpusat. Jadi, dalam aplikasi sebenarnya, protokol Remote Authentication Deal in User Service atau RADIUS ini adalah yang paling umum digunakan untuk mengimplementasikan dari si AAA ini. Lalu kita masuk ke tujuannya. Di sini tujuan dari materi ini adalah untuk memahami dasar-dasar dari AAA. Yang kedua itu adalah untuk menjelaskan skenario dari pengaplikasian AAA. Lalu yang ketiga ini adalah untuk memahami dasar-dasar dari radius. Lalu yang keempat ini adalah untuk mengenali konfigurasi dasar dari AAA. Lalu kita masuk ke table contents. Jadi di sini kita akan membahas mengenai AAA overview, yaitu konsep dasar dari AAA. Lalu ada konfigurasi dari AAA. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari AAA. Jadi, authentication, authorization, atau accounting ini menyediakan mekanisme manajemen untuk keamanan jaringan. Jadi di sini ada 4 step atau 4 langkah yang digunakan. Yang pertama itu ada user identity, authentication, authorization, dan accounting. Di mana identitas pengguna atau user identity ini adalah untuk mengidentifikasi pengguna berdasarkan informasi seperti akun dan kata sandinya. Lalu yang step kedua itu ada authentication, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna yang mencoba mengakses sumber daya. Lalu yang step ketiga itu ada authorization atau otorisasi, di mana menentukan apakah akses diberikan otorisasi. Lalu yang keempat itu ada accounting atau akuntansi, yaitu memeriksa dan mencatat informasi aksesnya. Nah, apa autentikasi ini itu untuk menentukan pengguna mana yang dapat mengakses jaringan. Lalu authorization itu untuk mengizinkan pengguna untuk mengakses layanan tertentu. Lalu accounting atau akuntansi ini adalah untuk mencatat pemanfaatan sumber daya jaringan. Untuk contoh skenario aplikasi yang paling umum dari teknologi AAA ini adalah penyedia layanan internet ISP perlu mengautentikasi akun dan kata sandi user broadband rumah sebelum mengizinkan user untuk mengakses internet. Jadi, selain itu, ISP ini juga mencatat durasi online atau lalu lintas dari pengguna AAA tersebut. Lalu kita masuk ke Common AAA Arsitektur, di mana Common AAA arsitektur ini mencakup user, network access server atau NAS, dan AAA server. Jadi masuk ke dalam penjelasan gambar di bawah yang ada ini. Jadi NAS yang di tengah ini mengumpulkan dan mengelola permintaan akses pengguna secara terpusat. Jadi beberapa domain dibuat dinas untuk mengelola pengguna eh, di domain. Jadi domain yang berbeda dapat dikaitkan dengan skema AAA yang berbeda, yang meliputi skema authentication, skema authorization, dan skema accounting. Jadi saat menerima permintaan akses pengguna, NAS ini menentukan domain tempat user berada berdasarkan nama user dan melakukan manajemen dan kontrol pengguna berdasarkan skema AAA yang dikonfigurasi untuk domain tersebut. Nah,
NAS ini akan mengelola user berdasarkan domainnya. Jadi setiap domain dapat dikonfig dengan skema authentication, authorization, dan accounting yang berbeda untuk melakukan triple A tadi untuk si user di domain. Nah, kita masuk ke pembahasan si authentication atau autentikasi. Jadi ada 3 mode dari triple A yang dapat diautentikasi, yaitu ada non-autentikasi, ada local authentication, ada remote authentication atau autentikasi jarak jauh, di mana si si non-autentikasi ini pengguna sepenuhnya dipercaya dan identitas mereka itu tidak diperiksa. Jadi mode autentikasi ini jarang digunakan karena untuk tujuan keamanan. Nah, lalu ada autentikasi lokal di mana informasi pengguna lokal termasuk nama pengguna, kata sandi dan atributnya dikonfigurasi di NAS tadi NAS. Jadi dalam hal ini NAS ini berfungsi sebagai server AAA. Jadi autentikasi lokal menghadirkan pemrosesan cepat dan biaya operasional yang rendah. Namun ada kerugian dalam autentikasi lokal ini, yaitu jumlah informasi yang disimpan dan dibatasi oleh hardware-nya. Jadi mode autentikasi ini sering digunakan untuk mengelola pengguna login seperti penggunaan telnet dan FTP user. Lalu yang ketiga itu ada remote authentication, yaitu informasi pengguna, yaitu termasuk nama penggunanya, kata sandi, dan atribut itu dikonfigurasi di server autentikasi. Jadi autentikasi jarak jauh ini dapat diimplementasikan melalui radius atau HWTACACS. Jadi NAS ini berfungsi sebagai klien untuk berkomunikasi dengan server radius atau HWTACACS-nya tadi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, itu authorization atau yang kita kenal dengan otorisasi. Jadi di sini ada 3 mode juga dari triple A yang dapat diotorisasi, yaitu ada non-authorization, local authorization, dan remote authorization atau otorisasi jarak jauh, di mana informasi authorization ini mencakup dari user group, VLAN ID, dan ACL number. Jadi, fungsi otorisasi triple A ini memberi pengguna untuk mengakses jaringan atau perangkat tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada 3 mode yang didukung triple A untuk mengotorisasi. Jadi yang pertama itu ada yang namanya non-authorization, yaitu pengguna diautentikasi memiliki hak akses tidak terbatas di jaringan. Lalu yang kedua itu ada otorisasi lokal, di mana pengguna diberi otorisasi berdasarkan konfigurasi domain di NAS-nya. Lalu yang ketiga itu ada remote authorization atau otorisasinya jarak jauh. Jadi server radius atau HWTAC-ACS-nya ini mengotorisasi si user. Jadi saat otorisasi jarak jauh digunakan atau remote ini digunakan, pengguna itu dapat memperoleh informasi otorisasi dari server otorisasi dan NAS-nya. Jadi prioritas informasi otorisasi yang dikonfigurasi pada NAS ini lebih rendah daripada yang dikirimkan oleh server otorisasi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ada accounting atau akuntansi. Jadi fungsi akuntansi ini untuk memantau perilaku jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan dari pengguna yang berwenang. Jadi triple A ini mendukung 2 mode akuntansi atau accounting. Jadi ada non-accounting dan remote accounting. Nah, untuk non-akuntansi sendiri itu merupakan pengguna itu dapat mengakses internet secara gratis dan tidak ada log aktivitas yang dibuat. Jadi si pengguna ini bisa menggunakan internet ini secara gratis tanpa harus ada aktivitas log yang dibuatnya atau login gitu. Nah, kalau akuntansi jarak jauh atau remote accounting ini merupakan akuntansi jarak jauh yang dilakukan melalui server radius atau server HWTA CACS yang tadi dijelaskan. Lalu masuk ke protokol implementasi dari triple A, yaitu radius, di mana dari semua protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan triple A, radius itu adalah yang paling umum digunakan.
Nah, jadi radius itu apa? Radius itu protokol pertukaran informasi yang terdistribusi berdasarkan struktur klien atau server. Jadi, radius ini mengimplementasikan autentikasi pengguna, akuntansi, dan otorisasi. Nah, secara umum, eh, NAS ini berfungsi sebagai klien radius untuk mengirimkan informasi pengguna ke server radius tertentu dan melakukan operasi. Operasi apa? Misalnya itu menerima atau menolak akses user berdasarkan informasi yang dikembalikan oleh server radius. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan proses pertukaran pesan antara radius server dengan klien. Jadi, saat pengguna mengakses jaringan, pengguna itu memulai permintaan koneksi dan mengirimkan nama pengguna dan kata sandi ke klien radius. Nah, lalu klien radius ini akan mengirimkan paket permintaan autentikasi yang berisi nama pengguna dan kata sandi ke server radius. Jika permintaannya valid, server radius menyelesaikan autentikasi dan mengirimkan informasi otorisasi yang diperlukan ke klien radius. Jika permintaannya tidak valid, maka server radius mengirimkan informasi kegagalan otorisasi ke klien radiusnya. Jadi klien radius ini memberitahu pengguna kalau apakah autentikasi ini berhasil atau tidak. Seperti itu. Jadi lalu klien radius ini mengizinkan atau menolak pengguna sesuai dengan hasil autentikasi yang tadi. Jika pengguna diizinkan, maka klien radius mengirimkan paket permintaan mulai ke server radius. Lalu, kalau server radiusnya mengirimkan paket respon start ke klien radius dan memulai akuntansinya. Lalu, si user atau pengguna ini mulai bisa mengakses sumber daya jaringannya. Lalu ketika pengguna tidak mengakses sumber daya jaringan, pengguna itu mengirimkan permintaan logout untuk berhenti mengakses sumber daya jaringan. Jadi misalnya kalau tidak ingin mengakses lagi, maka si user ini bisa mengirimkan permintaan logout untuk keluar. Lalu klien radius ini mengirimkan paket accounting berupa stop ke server radius. Lalu server radius mengirimkan paket accounting respon berupa stop ke klien radius dan menghentikan accountingnya itu. Lalu klien radius ini memberitahu pengguna tentang hasil pemrosesan dan penggunaan si user ini akan berhenti mengakses sumber daya jaringannya. Nah, itu seperti itulah proses dari pertukaran pesan antara radius server dan klien. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai skenario aplikasi AAA yang umum. Jadi di gambar pertama ini merupakan gambar pengguna akses internet melalui radius, lalu gambar yang di kanan ini, yang kedua ini merupakan autentikasi atau otorisasi lokal untuk pengguna administratif. Untuk pembahasan gambar yang pengguna akses internet melalui radius ini, jadi skema AAA ini dikonfigurasikan pada NAS untuk mengimplementasikan internet working antara NAS dan server radiusnya. Setelah user memasukkan username dan password pada klien, NAS mengirimkan username dan password ke server radius untuk autentikasi. Jika autentikasinya berhasil, maka user diberikan izin akses internet. Server radiusnya ini dapat merekam pemanfaatan sumber daya jaringan si user selama akses internet. Jadi server radius ini bisa mengetahui segala operasi yang digunakan si user ini selama menggunakan sumber daya jaringannya itu. Lalu masuk ke autentikasi dan otorisasi lokal untuk penggunaan administratif. Jadi setelah skema AAA lokal dikonfigurasi pada router, router ini akan membandingkan nama user dan kata sandi administrator jaringan dengan nama user dan kata sandi yang dikonfigurasi secara lokal saat administrator jaringan masuk ke router. Setelah autentikasinya berhasil, router memberikan izin admin tertentu kepada admin jaringan lainnya. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada konfigurasi dari AAA. Kita masuk ke konfigurasi pertama. Jadi langkah pertama adalah masuk ke tampilan sistem. Masuk ke tampilan AAA-nya dengan sintaks AAA, yaitu AAA. Lalu langkah kedua itu membuat skema autentikasinya. Jadi kita buat skema autentikasi, lalu masuk ke tampilan skema autentikasinya itu. Lalu kita
Lalu di perintah skema otorisasi ini, nama skema itu mengkonfigurasi skema untuk si domain. Secara default tidak ada skema otorisasi yang diterapkan ke domainnya. Lalu mode autentikasi yaitu yang HWTACACS local radius ini perintah untuk mengkonfigurasi mode autentikasi untuk skema autentikasi saat ini. Jadi secara default autentikasi lokal ini yang akan digunakan. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya itu adalah membuat domain dan menggabungkan skema autentikasi ke domainnya. Lalu di sini kita buat domainnya dan masuk ke tampilan domainnya. Nah, lalu langkah keempat ini adalah membuat user pengguna. Jadi dengan sintak local user, username, password shipper, dan passwordnya. Lalu kita masuk ke langkah yang kelima itu adalah mengkonfigurasi jenis akses pengguna. Jadi di sini kita konfigurasikan jenis akses pengguna lokal. Secara default, semua jenis akses dinonaktifkan untuk pengguna lokalnya. Jadi langkah selanjutnya yaitu adalah mengkonfigurasikan tingkat pengguna. Jadi pada tahap ini kita tentukan tingkat izin untuk penggunaan lokalnya. Nah, lalu kita masuk ke contoh konfigurasi dari AAA. Jadi, setelah kata sandi user dan tingkat usernya ini dikonfigurasi pada router 1 yang di sebelah kanan ini, maka host A dapat menggunakan nama user dan kata sandi yang dikonfigurasi untuk masuk ke router dari jarak jauh. Jadi si host A ini dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang dikonfig tadi untuk masuk ke router melalui remote. Nah, seperti ini sintaksnya. Lalu masuk ke verifikasi konfigurasi yang pertamanya. Jadi di AAA ini itu setiap domain itu dikaitkan dengan skema autentikasi skema, authorization skema, dan skema accountingnya. Contohnya itu seperti yang di bawah ini. Jadi domain defaultnya itu akan digunakan. Ya, seperti yang di bawah ini. Nah, jadi eh, masuk ke konfigurasi verifikasi yang kedua, di mana si si user setelah masuk dan keluar dengan benar, jadi kita bisa ngelihat rekaman dari penggunaan yang dilakukan si user ini. Nah, seperti inilah contoh yang keluar jika si pengguna ini telah berhasil login dan logout. Jadi kita bisa ngelihat rekaman apa saja yang dilakukan si user tadi. Nah, mungkin itu aja penjelasannya. Kita masuk ke rangkuman dari materi kali ini. Jadi, rangkuman pada materi kali ini, Triple A ini merupakan peningkatan keamanan jaringan perusahaan dan mencegah eh, pengguna yang tidak sah masuk ke jaringan perusahaan untuk mengautentikasi identitas karyawan perusahaan dan pengguna eksternal. Jadi, Triple A ini mengizinkan sumber daya yang dapat diakses dan membantu perilaku akses internetnya. Nah, untuk Triple A ini sendiri itu ada authentication, authorization, dan accounting, di mana authentication ini menentukan pengguna mana yang dapat mengakses jaringan, lalu authorization ini mengizinkan pengguna untuk mengakses layanan tertentu, lalu accounting ini untuk mencatat pemanfaatan sumber daya jaringan. Nah, teknologi Triple A ini dapat diimplementasikan baik secara lokal maupun melalui server jarak jauh. Dari semua protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan Triple A ini, radius adalah yang paling umum digunakan. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.